Salam dan bahagia. Saya Nurbanah, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Bojonegoro. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kaseniati Sarjana Pendidikan. Beliau adalah pengurus K3S Kecamatan Padangan, yakni sebagai sekretaris kelompok kerja Kepala Sekolah Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. Beliau juga selaku Kepala Sekolah SD Negeri Padangan 2 Kecamatan Padangan yang merupakan SD inti di Kecamatan Padangan. Dari hasil wawancara tersebut, saya berharap saya dapat memperoleh informasi dan pelajaran-pelajaran berharga dari pengalaman beliau dalam hal mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Vika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, Bana, monggo. Lukas, terima kasih atas waktunya. Pagi hari ini saya ingin bertanya-tanya, ingin belajar kepada Lukas mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya ingin belajar banyak hal kepada Lukas. Lukas bersedia ya, Bu? Insya Allah bersedia. Ya, monggo. Ini terkait kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu, di mana ada dua kepentingan yang saling bertentangan saat ini. Nah, selama ini bagaimana Bukas mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Identifikasi ya. Biasanya gini, kalau ada masalah ini saya memanggil sih. Pertama saya memanggil yang bersangkutan yang punya masalah, kemudian saya tanya apa masalahnya, mengapa, kapan kejadiannya, gimana. Seperti itu bentuk yang saya lakukan sekarang dalam menyelesaikan masalah. Jadi memanggil yang bersangkutan terlebih dahulu, kemudian nanti ditanyakan apa masalahnya, di mana terjadinya, kapan, bagaimana ceritanya atau kronologinya, seperti itu dulu ya, Bu. Selama ini bagaimana Bukas menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Biasanya kan kita bingung ya kalau ada dua masalah yang sama-sama ada kebajikannya, kemudian kita harus memutuskan salah satunya. Bagaimana Bu? Memang masalah etika moral ini berat ya Bu, kalau kita harus memutuskan. Nah, yang saya jalankan ini mempertimbangkan mana yang lebih membawa dampak kebaikan yang lebih besar. Ya, dari dua kepentingan yang sama-sama dan saya harus membuat satu keputusan. Jadi keputusannya harus nantinya diusahakan mempertimbangkan mana yang dampaknya itu lebih banyak kebaikannya dari dua pilihan tersebut. Iya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bukas lakukan untuk mengambil keputusan? Biasanya saya kembalikan ke aturan dulu Bu ya. Di samping itu saya juga musyawarahkan dengan dewan guru dan kadang juga bisa mengoreksi. Jadi yang pertama dikembalikan dulu ke aturan. Ya, samping itu juga saya musyawarahkan dengan dewan guru. Dan terkadang juga kita mengundang komite dewan guru dan jadi melibatkan orang tua juga ya. Iya, betul. Hal-hal apa saja yang selama ini oleh Bukas dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pertama, kita kembalikan ke aturan Bu ya. Nah,
tetapi kadang-kadang aturan itu kok sakok ya Bu ya. Iya. Kaku. Nah, kadang-kadang sehingga kadang kita dilema untuk memutuskan itu, ya kita ajak rapat dengan Lagi aturan dan musyawarah. iya betul. Kalau tantangannya kita misalnya selama ini yang merupakan tantangan terbesar dalam mengambil keputusan dari permasalahan-permasalahan di Wisma Etika itu apa Bu tantangannya? Tantangannya ini Bu, kadang-kadang aturan kita kembalikan ke aturan ya dalam mengambil keputusan, tapi kadang-kadang itu aturannya harus begini, tetapi hati nurani kadang-kadang kalau sesuai aturan betul kok kadang-kadang tidak tega atau apa ya Bu ya, berarti Ada ini rasa kasihan ya Bu? iya kadang-kadang seperti itu kok aturan kok aku nah itu loh. Jadi tantangannya antara aturan terkadang Dengan kurang hati. sesuai dengan hati Iya, nurani kita karena ada rasa peduli rasa. dan rasa kasihan. Betul, ada rasa kasihan atau peduli itu kadang-kadang itu. Di samping itu juga waktu mungkin ya. Iya. Karena Waktunya itu gimana? jika ada masalah kita akan dituntut cepat waktu untuk menyelesaikan. Gitu. Waktu penyelesaiannya kadang dituntut cepat. Iya betul. Itu kok merupakan tantangan ya bagi saya. Apakah Bukas memiliki jadwal tertentu Bu dalam penyelesaian kasus di Wisma Etika ataukah langsung menyelesaikannya di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal atau prosedur khusus yang dijalankan? Kalau jadwal saya tidak punya ya Bu ya. Jadi kalau ada masalah itu secepatnya kita selesaikan. Jadi saya nggak ada jadwal waktu setiap misalnya setiap hari Sabtu atau setiap hari Senin. Tidak punya langsung secepat mungkin diselesaikan. Iya, langsung diselesaikan. Selama ini faktor-faktor apa atau mungkin adakah seseorang yang membantu atau mempermudah Bukas dalam pengambilan keputusan khususnya untuk kasus-kasus di Wisma Etika? Faktor ya Bu, ini saya punya atasan pertama ya. Saya punya atasan. Tapi juga ini ya Bu, mungkin pengalaman. Iya. Jadi dikomunikasikan dulu kepada atasan, kemudian juga mungkin pengalaman-pengalaman yang Bukas yang terdahulu yang Iya, selama bertahun-tahun. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bukas petik dari pengalaman-pengalaman Bukas dalam mengambil keputusan tersebut? Mungkin ada atau pelajaran penting apa yang dapat dipetik oleh Bukas selama ini? Pembelajaran dari pengalaman pengambilan keputusan yang hubungannya dengan etika moral ya Bu ya. Mungkin ini Bu, kita dalam memutuskan itu mungkin harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ya Bu. Yang kedua, keputusan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, kalau masalah itu berhubungan dengan murid, berpihak pada murid. Kalau dengan masalahnya biasanya dengan rekan guru, ya ini teman-teman guru, ya kita supaya bisa diterima oleh semua pihak, keputusan itu tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan. Jadi kalau dari pengalaman Bukas saya bisa mengambil pelajaran bahwa dalam memutuskan suatu hal itu kita harus yang pertama berdasarkan nilai-nilai kebajikan dulu, kemudian harus dapat dipertanggungjawabkan ya Bu. Yang ketiga itu mungkin berpihak pada murid ya Bu. Apabila tentang murid ya Bu. Iya. Kalau rekan guru misalnya ya ini supaya tidak ada yang dirugikan.
diuntungkan. Jadi bisa diterima semua pihak ya Bu, dan semua pihak bisa menerima dengan lapang dada. Ya, Bu Buka sekali lagi terima kasih karena Buka sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengambilan keputusan tersebut. Walaupun hanya wawancaranya cukup singkat ya Bu, tetapi dari sini saya mendapatkan banyak pelajaran dari pengalaman-pengalaman yang pernah dialami Bukas, dan nanti kedepannya saya berharap bisa belajar lebih banyak lagi Bu tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Ya mohon maaf ya Bu ya. Mungkin itu sekelumit pengalaman saya dalam mengambil keputusan yang hubungannya dengan etika moral ya. Ya, terima kasih banyak kita atas waktunya. Saya pamit dulu Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah Senior Ibu Kaseniati Sarjana Pendidikan dari SD Negeri Padangan 2 Kecamatan Padangan, sekarang saya akan melakukan wawancara yang kedua dengan Bapak Kepala Sekolah yang masih sangat muda, yakni Bapak Wisnu Tri Prasetyo, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ngeradin 2 Kecamatan Padangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wisnu. Selamat pagi Bu Bana. Terima kasih atas waktunya. Ya. Sudah diberikan kesempatan untuk mewawancarai Pak Wisnu. Ya. Bapak, hari ini saya ingin bertanya-tanya tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Pak Wisnu, selama ini bagaimana Pak Wisnu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Bu Bana. Untuk yang dilema etika itu berkaitan dengan pengambilan keputusan yang mana dua-duanya itu benar, itu yang dilema etika. Kemudian yang bujukan moral itu keputusan yang sebenarnya itu kurang tepat, tapi membutuhkan sesuatu yang membuatnya menjadi tepat. Berarti dilema etika ini ada unsur kebenaran dari dua hal itu ya Pak ya. Sedangkan kalau bujukan moral itu salah satu ada yang sudah mengandung unsur yang salah memang ya. Seperti itu ya Pak ya. Betul. Kemudian selama ini bagaimana Pak Wisnu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Wisnu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau ada dua hal yang mengandung nilai kebajikan, yang akan saya lakukan yang pertama adalah mengidentifikasinya. Kemudian saat mengambil keputusan, saya memilih mana yang resikonya paling kecil dan manfaatnya paling besar untuk warga sekolah. Di dalam pengambilan keputusan itu Pak Wisnu mempertimbangkan mana yang membawa lebih banyak manfaat ya, dengan betul. Resiko yang sekecil-kecilnya. Resiko kecil, manfaatnya besar untuk warga sekolah. Cara yang cerdas ya Pak dan bijak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan Pak Wisnu selama ini? Yang pertama saya mengobservasi dulu Bu, mengobservasi dan mengidentifikasi latar belakang masalahnya seperti apa, itu saya identifikasi dulu, penyebabnya apa. Setelah itu baru saya rumuskan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi diobservasi dan diidentifikasi penyebabnya dulu, kemudian baru dirumuskan solusinya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini oleh Pak Wisnu dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menurut saya efektif itu adalah mengadakan pendekatan dengan rekan sejawat, mengadakan komunikasi. Dari situ nanti kita bisa mengetahui Bu, mana yang keputusan mana yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berarti ada diskusi ya Pak? Diskusi. Musyawarah, pendekatan secara personal itu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Pak Wisnu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang menjadi tantangan itu untuk dilema etika
itu manakala keputusan itu harus saya ambil dengan cepat, membutuhkan waktu yang diselesaikan saat itu juga. Itu kadang membuat saya itu bingung. Nah, nanti takutnya kalau saya memutuskannya dengan istilahnya gusa-gusu, tergesa-gesa, nanti malah itu bukan keputusan yang terbaik menurut saya. Jadi tantangannya dalam hal waktunya Waktu, ya Pak ya, ya. kita harus Harus memutuskan segera sesuatu dengan cepat, Iya. sedangkan tidak punya banyak waktu untuk Iya, berpikir betul. panjang. Karena saya kan orangnya itu tidak bisa langsung gusa-gusu, itu tidak bisa, harus saya Pikirkan dengan dengan matang. Iya, Iya. iya Pak. Apakah Pak Wisnu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Pak Wisnu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan oleh Pak Wisnu? Iya, itu gini Bu, kalau memang itu masalah itu harus diselesaikan segera, itu juga tetap harus saya selesaikan. Tapi kalau masih ada waktu, itu paling tidak juga tidak waktu lama Bu, paling 2-3 hari harus saya selesaikan. Jadi hari pertama itu saya gunakan untuk observasi, mendalami latar belakangnya. Nanti hari kedua itu saya menggali dari rekan sejawat untuk mengambil keputusan, dan setelah itu baru saya putuskan untuk memutuskan keputusannya apa. Kalau memang harus saat itu juga ya mau tidak mau ya saat itu juga, tapi kalau masih ada rentan waktu ya saya memilih untuk mengobservasi, kemudian melakukan pendekatan, baru mengambil keputusan. Berarti tergantung jenis masalahnya ya Pak. Iya. Kalau memang bisa diselesaikan saat itu juga ya langsung diselesaikan Iya. di tempat. Kalau Iya. memang butuh waktu untuk mempertimbangkan hal-hal lain, berarti sekitar butuh waktu 2-3 hari. Iya. untuk mempertimbangkan. Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Wisnu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, tentu saja itu rekan sejawat Bu, sebagai mitra kerja kita di sekolah itu banyak memberikan masukan, ya, dan saya juga membutuhkan masukan dari rekan-rekan. Jadi yang berperan itu ya rekan sejawat di sekolah itu. Kembali lagi pada musyawarah ya Pak. Betul, oke. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Pak Wisnu, pembelajaran apa yang dapat dipetik oleh Pak Wisnu dari pengalaman-pengalaman Pak Wisnu mengambil keputusan terkait dilema etika? Oke. Ini Bu, pelajaran yang saya peroleh yaitu tidak semua keputusan yang kita ambil itu akan membuat senang banyak orang. Tapi keputusan yang kita ambil paling tidak bisa mengakomodir kepentingan banyak orang. Itu. Jadi tidak semua keputusan yang diambil itu membuat semua orang senang, tetapi paling tidak bisa mengakomodir kepentingan banyak pihak. Iya, itu. Terima kasih banyak Pak Wisnu. Sama-sama Bu Bana. Walaupun hanya wawancara ini hanya singkat, tetapi dari sini saya banyak mendapat pelajaran-pelajaran dari Oke. pengalaman Pak Wisnu. Oke. Dan saya harap nanti kedepannya saya bisa lebih sering atau lebih banyak belajar lagi dari panjenengan ya. Sama, kita juga sama-sama belajar Bu. Dan semoga Bu Bana CGP-nya juga diberi kelancaran dan segera mendapatkan sertifikat guru pembinanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Wisnu. Iya, sama-sama Bu Bana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah melakukan wawancara dengan 2 orang kepala sekolah, saya dapat mengambil poin-poin penting dari hasil wawancara, yakni pada pertanyaan bagaimana beliau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral adalah dengan mengamati unsur yang ada di dalamnya, yakni apakah benar lawan benar atau benar lawan salah. Kemudian selama ini bagaimana beliau menjalankan pengambilan keputusan di sekolah beliau, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya mendapatkan 2 jawaban yang hampir sama dari keduanya, yakni yang pertama adalah mengidentifikasi dan yang kedua adalah mempertimbangkan mana yang memiliki dampak positif yang lebih besar. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa beliau lakukan selama ini? Beliau akan mengobservasi terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi masalah dan mencari solusi dengan cara bermusyawarah. Sedangkan hal-hal apa saja yang selama ini beliau anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yakni pendekatan dengan rekan sejawat dan cara musyawarah.
Untuk pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya mendapatkan dua jawaban yang sama, yakni tantangan yang terberat itu adalah waktu. Ketika beliau harus mengambil suatu keputusan secara cepat tanpa memiliki banyak waktu untuk berpikir panjang. Itu adalah tantangan utamanya adalah waktu. Kemudian ternyata beliau-beliau ini tidak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Namun apabila terjadi permasalahan, beliau akan menyelesaikan masalah itu secepat mungkin, tentunya dengan bermusyawarah dengan rekan sejawat. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu beliaunya ini dalam pengambilan keputusan? Yakni ada dua faktor. Yang pertama adalah tentunya pertimbangan dari atasan, dan yang kedua adalah rekan sejawat sebagai mitra kerja. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat beliau petik dari pengalaman beliau mengambil keputusan tentang dilema etika adalah bahwa tidak semua keputusan yang diambil itu membuat senang semua orang, tetapi paling tidak dapat mengakomodir kepentingan banyak pihak. Nah, itu adalah inti-inti dari hasil wawancara yang telah saya dapatkan. Sedangkan untuk saya pribadi, sebagai pemimpin di satuan pendidikan, dalam pengambilan suatu keputusan apabila itu menyangkut kasus-kasus dilema etika, maka saya akan memegang 3 prinsip utama. Yang pertama adalah pengambilan keputusan itu harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, harus berpihak kepada murid. Demikian refleksi saya terhadap wawancara yang telah saya lakukan. Untuk kedepannya dalam penerapan di sekolah yang saya pimpin atau di sekolah di mana saya bertugas, saya tetap akan mempertimbangkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika. Dan kedepannya saya berharap saya dapat menjadi pemimpin yang bijak dalam mengambil keputusan.